Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai pengumuman TMT SK P3K yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan cukup mengecewakan TMT-nya teman-teman ya. Cukup mengecewakan TMT-nya bagi peserta P3K, bahkan banyak yang protes mengenai TMT tersebut. Dan di informasi yang kedua, admin ingin menginformasikan mengenai terbitnya regulasi baru, yaitu Permendikbudristek atau SKB 4 Menteri ya, untuk mengangkat guru-guru atau rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus passing grade di tahap 1 maupun di tahap 2. Itu pastinya sebelum seleksi P3K di tahap 3 digelar rekan-rekannya, dan itu pastinya menguntungkan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi menarik ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Dan admin selalu berpesan juga di awal video, sebelum kita lanjut, silahkan disimak videonya hingga selesai agar tidak salah dalam memahami tiap informasi yang admin sampaikan. Oke, jika sudah, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, di sini admin sudah berada pada Twitter, maksudnya Facebook ya, resmi, media sosial resmi daripada salah satu BKD, lebih tepatnya BKD Provinsi NTB teman-teman ya, yang sudah memiliki pengikut 12.000. Nah, kita bisa lihat informasinya ini baru disampaikan. Nah, ini dia teman-teman ya, ini baru 2 hari yang lalu. Kegiatan rapat koordinasi penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021. Nah, berarti ini menyangkut tentang guru maupun non-guru. Nah, kita bisa lihat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. Andes Haji El Gita Aryadi, MSI, dan dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, Sekda Kabupaten atau Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BKPSDM Kabupaten atau Kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadi semua pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Barat dari bawah hingga atas begitu teman-teman ya, berkumpul melakukan diskusi langsung. Pada rapat koordinasi tersebut membahas penetapan TMT SK bagi P3K Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. TMT SK disepakati 1 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan karena seleksi tahap 3 belum dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke Badan Kepegawaian Negara RI untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkab atau kota se-Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kita tahu teman-teman ya, bahwa sekarang itu tahap 3 belum digelar sama sekali. Namun, pemerintah setempat itu sudah menetapkan dan menyepakati bahwa TMT untuk tahap 1, 2, dan 3 itu 1 Mei 2022. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana rekan-rekan kita yang guru yang lulus sebelumnya, jika memang TMT-nya 1 Mei, apakah mereka sudah diberikan haknya seperti gajinya yang di bulan Januari sampai April? Kan seperti itu teman-teman ya. Karena banyaknya informasi yang beredar bahwa guru-guru yang dinyatakan lulus menjadi ASN itu sudah tidak dianggarkan honornya di sekolah begitu teman-teman ya, karena dianggap sudah tidak bekerja di instansi atau di sekolah tersebut begitu teman-teman ya. Dan ini banyak juga mengecewakan rekan-rekan kita yang ada di NTB. Bahkan di sini berkomentar
kurang lebih ini ada 111 komentar mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat, teman-teman ya. Jadi yang dari NTB itu sudah mengumumkan mengenai TMT-nya. Mudah-mudahan di daerah lain juga sudah secepatnya mengumumkan, bahkan menerbitkan SK-nya begitu, teman-teman ya. Agar rekan-rekan yang dinyatakan lulus 100% dinyatakan menjadi ASN, seperti itu. Dan kita lanjut ke informasi yang kedua mengenai Permendikbudristek atau SKB 4 menteri yang diusulkan oleh Komisi 10 untuk mengangkat guru-guru yang sudah dinyatakan lulus passing grade menjadi ASN P3K. Sebagaimana dikutip dari gvnn.com, DPR desak Nadiem Makarim terbitkan regulasi pengangkatan guru honorer jadi P3K tanpa tes. Nah ini teman-teman ya, ini DPR mendesak agar ada regulasi untuk guru honorer jadi P3K itu tidak perlu tes lagi. Ini informasinya Jumat 28 Januari. Kita cek bersama-sama selengkapnya. Ini pastinya disambut gembira oleh rekan-rekan guru. Komisi 10 DPR mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan regulasi untuk mengakomodasi guru-guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021. Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda menyampaikan regulasi berupa Permendikbudristek itu sangat penting agar menjadi payung hukum bagi guru honorer tersebut. Karena mereka sudah dinyatakan lulus passing grade. Itu alasannya teman-teman ya. Sejak awal kami sudah mengingatkan Mas Nadiem akan hal ini. Sekarang kejadian kan banyak guru honorer yang lulus passing grade tetap tidak lolos P3K karena formasinya terbatas, kata Bapak Saiful Huda kepada gvnn.com. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan pernyataan Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR pada 19 Januari itu harus dituangkan dalam regulasi agar tidak terkesan hanya sekedar formalitas dan janji semata. Betul sekali teman-teman ya. Agar rekan-rekan juga tidak merasa di PHP begitu kan. Menurutnya, jika Permendikbudristek dirasa lama, pilihan lainnya berupa surat keputusan bersama atau SKB antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemenkau, dan Kemendagri. SKB ini penting agar semua instansi tidak saling lempar handuk, sehingga membuat masalah ini berlarut-larut. Betul juga teman-teman ya. Guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus passing grade harus mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Poin itu harus masuk dalam Permendikbudristek atau SKB, tegasnya. Jadi cuma ada dua pilihannya, buatkan Permendikbudristek atau surat keputusan bersama. Hal pokok lainnya adalah kepastian alokasi anggaran gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN dengan skema DAU yang jelas. Saya pun melihat masalah PPG guru tahap pertama dan kedua ini, P3K ya maksudnya, ada karena Pemda ragu mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Pemda takut tidak mampu membayar gaji P3K karena diikat aturan bahwa nominal setara PNS. Atas nama Komisi 10 DPR, Saiful mendesak pemerintah agar kebijakan-kebijakan seleksi P3K guru dikoordinasikan dan disampaikan dengan baik oleh satu kementerian. Ini agar ada kepastian dan tidak saling bertentangan, terutama dalam hal kepastian anggaran serta formasi P3K di daerah, pungkas Bapak Saiful Huda. Jadi jelas sekali informasi yang disampaikan di gvnn.com ini, bahwa Komisi 10 menginginkan agar Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Ristek ya begitu, mengenai rekan-rekan kita yang sudah lulus tanpa formasi ini, atau mengeluarkan surat keputusan bersama, karena mereka kan secara teknis kompetensinya sudah lumayan begitu teman-teman ya, karena mereka sudah lulus dalam tes seleksi. Hanya persoalan formasi saja yang kurang sehingga mereka tidak lolos. Jadi itulah regulasi yang diajukan oleh pemerintah, lebih tepatnya dari DPR RI.
Jadi inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.